Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil al imam al muallif rahimahullah wa damana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fin nikah minas sabri ala muasyaratin nisa. Dan di dalam pernikahan daripada kesabaran atas mempergauli para wanita bil ma'ruf dengan kebaikan wal qiyam bi huquqinna dan menjalankan haknya mereka. Dalam pernikahan seorang suami itu sabar di dalam memperlakukan istri dengan kebaikan dan menjalankan hak-haknya istri. Wal infaqi alaihinna, dan menginfakkan kepada mereka wa alal iyal, dan atas keluarga. Ini kewajiban suami berikan infak kepada istrinya, nafkah, dan kepada keluarganya. Menginfakkan kepada mereka istri dan kepada keluarga fadlun kabir, keutamaan yang besar. Bila suami bekerja cari nafkah buat anak istrinya, diberikan tuh infak buat mereka, keluarganya, itu keutamaan yang besar. Bahkan ada dosa yang enggak diampunin dengan sholat, dengan puasa, enggak diampunin. Diampunkan tuh dosa dengan susahnya mencari nafkah buat keluarga. Berat banget deh nyari nafkah buat keluarga. Nah itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi fadlu tasabbuq fi tahsil auladin sholihin ya'budullaha ta'ala. Dan pada pernikahan itu ala karunia yang menjadi sebab dalam mendapatkan anak-anak yang soleh. Sebab pernikahan. Gimana punya anak kalau nggak ada pernikahan? Nah, ini menjadi sebab pernikahan ini bisa menjadi sebab mendapatkan anak-anak yang menjadi anak yang soleh. Ya'budunallaha ta'ala wa yad'una li abaihim, yang mereka mendoakan, yang mereka beribadah kepada Allah dan mereka mendoakan kepada bapak-bapaknya. Wa yastaghfiruna lahum fi hayatihim wa ba'da wafatihim, dan mereka memintakan ampun untuk orang tuanya di masa hidupnya dan sesudah wafatnya. Ini keutamaan nikah. Dia punya anak menjadi sebab bisa mendapatkan anak yang soleh. Yang soleh yaitu yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka mendoakan buat orang tuanya baik di masa hidup maupun sesudah mati. Ini keutamaan pernikahan. Wa rubbama mata ba'dhum qalla bulugi fayasli wadihim min sawabin min thawabi dzalikal hazul azim. Dan terkadang meninggal sebagian mereka qabla bulug, sebelum balik. Banyak orang punya anak, lahir meninggal tuh anaknya, sebelum balik usia 7 tahun, 8 tahun meninggal. Fayasulu liwalidihim, maka mendapatkan baik kedua orang tua mereka itu min sawabi dzalika, dari pahala yang diberikan itu al-hazzul azim, bagian yang besar. Jadi punya anak sebelum balik meninggal itu dapat ganjaran yang besar. Bahkan nanti tuh anak bisa berikan syafaat di mana padang mahsyar. Di mana dalam keadaan haus tuh anak memberikan minum. Punya anak masih kecil meninggal. Tentu bisa punya anak karena apa? Nikah. Dengan sebab pernikahan. Mereka orang yang punya anak beruntung, meninggal masih kecil, nggak usah sedih. Kenapa? Dia akan berikan syafaat. Orang tuanya mendapat ganjaran yang besar. Wa fi tarbiyatihim ani aulad wa husnal qiyam, dan di dalam mendidik mereka. Ini bermaksud aku, kata musannif, al aulad yakni anak-anak, wa husnul qiyam, dan bagus dalam menjalankan mendidik anak-anak mereka. Siyamal banat, terlebih-lebih putra-putri mereka. Minhum, dari mereka, sawabun kasir, pahala yang besar.
Terlebih-lebih punya anak perempuan, ya. Punya anak perempuan, dia didik biar benar anak-anaknya, nah itu mendapatkan pahala yang besar, wa fadlun kabir, dan keutamaan yang besar. Dapat pahala yang banyak, keutamaan yang besar. Waqad qala alaihi salatu wasalam, sungguh telah bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bi ala miskinin, wa dinarin anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Ya, 1 dinar itu 4 gram emas misalkan. Ya, 1 juta, 4 juta kita infakkan di jalan Allah taala. 1 dinar kita infakkan, ya, di dalam budak. 1 dinar kita sedekahkan buat orang miskin. 1 dinar kita infakkan kepada keluarga ahli kita nih, keluarga kita, itu paling besar ganjarannya yang kau infakkan kepada ahlimu, keluargamu. Ya. Tema orang baik, sedekah, rajin, ame keluarga susah. Ya, terbalik. Ya. 1 dinar diinfakkan di jalan Allah. 1 dinar diinfakkan, ya, disedekahkan. 1 dinar, ya, diinfakkan buat keluarga. 1 dinar buat orang miskin. Itu yang kau infakkan buat keluargamu, a'zamuha ajran, paling besarnya itu ganjaran. Paling besar ganjaran. Ya, setiap orang tua ngasih anak, ngasih istri, yatim, sedekah pahala terus itu. Ya, pahala itu paling besar ganjarannya. Ya, jadi pernah ada seorang waliullah dibawain makanan. Ya. Nggak diterima. Ya, katanya apa? Buat anak ente aja. Gitu ya. Ternyata waktu dia bawa dari rumah, itu anaknya minta, kagak dikasih. Jangan, ini buat kiai. Dikasih kiai kasap. Ya waliullah pulang bawa buat anakmu. Ternyata anaknya pengen. Ya. Menginfakkan buat orang miskin, menginfakkan di jalan Allah, menginfakkan, sedekahkan 1 dinar itu lebih besar ganjarannya buat keluarga. Buat siapa? Buat keluarga. Inilah, ya, keutamaan nikah. Ya, dengan sebab nikah dia punya anak, dia keluarga, dia cari nafkah, gojek, dia tukang beli bangunan, apa aja, pulang dikasih keluarganya, itu lebih besar. Ya. Ganjarannya daripada buat orang miskin, daripada buat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at'amta nafsak fa huwa laka shadaqah wa ma an'amta waladak fa huwa laka shadaqah wa ma an'amta zawjatak fa huwa laka shadaqah. Tidaklah kau beri makan, ya, yang kau beri makan dirimu, apa yang kau beri makan dirimu, bahwa laka, maka itu adalah sedekah. Apa yang kau berikan makan terhadap dirimu itu sedekah. Dan apa yang kau berikan makan untuk anakmu itu sedekah. Dan apa yang kau berikan makan buat istrimu itu sedekah. Ya. Dan apa yang kau berikan makan buat pelayanmu itu sedekah. Kita punya pelayan di rumah, sedekah, kasih makan. Kita punya anak, punya istri, minta uang jajan, ya, sekolah, buat naik Grab, naik kapan aja, itu sedekah. Ya, itu merupakan sedekah, ya. Seorang suami, ya, kepada istrinya sedekah, berikan makan apa aja. Lagi pulang bawa makanan, ya, pulang kita bawa makanan, anak-anak masih kecil tuh, dia girang banget tuh kita bawa makanan, ya, dia sambut apa yang dia senang, tuh anak dibawain bapaknya, itu menghapuskan dosa 40 tahun, menghapuskan dosa 40 tahun. Ya, maka pulang buat tentengan, yang anak doyan apaan nih? Martabak, beliin martabak, digirahang buat anak bawain. Mainan dibeliin, ya enggak mahal, 5.000 perak, kapal-kapalan gitu ya. Itu Mu'alim Syafi'i Adzhabi suka di apa itu? Yang tukang main-mainan situ. Apa sih? Tempat mainan itu. Gembrong, pasar Gembrong, ke situ. Beliin tuh mainan, bawa tuh anak girang. Hapusin dong, enggak usah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam,
Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bi awwaladin shalihin yad'ulah. Apabila meninggal manusia, ini anak Adam, terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah tuh. Sedekah yang mengalir, au ilmin yuntafa bih, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, awwaladin shalihin yad'ulah, atau anak yang mendoakan kepadanya. Ya, ini sebab pernikahan punya anak. Anak jadi anak yang soleh. Doain kita masih hidup didoain. Apalagi udah meninggal didoain. Inilah keutamaan orang yang berkeluarga. Orang dengan sebab pernikahan punya anak, bisa jadi anak yang soleh. Meninggal masih kecil, ya itu bisa berikan syafaat nanti buat orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughul hanas illa adkhalahul jannah. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia baginya 3 anaknya. Ya, seorang punya anak, 3 meninggal anaknya. Masih kecil pada meninggal. Lam yablughul hanas, yang belum sampai balik, illa adkhalahul jannata bi fadli wa rahmatihi iyyahu, melainkan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan karunia rahmatnya kepada mereka. Punya anak mati mulu, 3 masih kecil, belum balik. Nah, Allah masukkan dia ke dalam surga dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Nggak usah sedih. Kayak Ibu Nemi katanya, anak meninggal usah sedih, udah katanya, karena tuh anak 3 nanti yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini anak 3 meninggal, ya, belum sampai balik, ya, akan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan karunia-Nya dan rahmatnya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, faqalat imratun wasnani, satu riwayat berkata wanita 2 orang, faqala wasnani, walaupun 2 orang. Ya, punya anak 5, 2 meninggal nih sebelum balik. Itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan karunia dan rahmatnya Allah Ta'ala. Waruya anhu, diriwayatkan daripadanya alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya baginda Rasul bersabda, la an uqaddima siqtan ahabu ilayya min an ukhfa 50 farisan yujahiduna fi sabilillah. Benar-benar aku dahulukan, ya, siqtan, ya, arti meninggal dunia, sedikit keguguran, lebih aku cintai kepadaku daripada meninggalkan, ya, khamsina farisan, 50 kuda, yujahiduna, yang mereka berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kata Rasul, la'un uqaddimah, aku dahulukan keguguran, lebih aku cintai daripada meninggalkan 50 pasukan kuda berjuang di jalan Allah. 50 pasukan kuda yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Nabi lebih senang tuh meninggal anak 1, ya, belum balik, keguguran sedikit tuh, keguguran misalkan udah 8 bulan meninggal dalam perut, atau keguguran dalam bentuk sudah manusia, sudah ada ruhnya, itulah benar lahul uqaddimah, aku dahulukan, ya, siktan, keguguran, yang lebih aku cintai kepadaku daripada meninggalkan 50 parisan kuda yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Ya, jadi keutamaan inilah, ya, dengan asbab pernikahan punya anak, ya. Jadi meninggal tuh anak sebelum balik, ini yang akan menyebabkan, ya, Allah masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatnya Allah dan karunia-Nya Allah Ta'ala. Wa warada, dan telah datang sebuah hadis, anal atfala ya'tuna aniyatan fiha min syarabil jannah faisquna aba'ahum. Lah datang bahwasanya anak-anak kecil, mereka diberikan wadah kayak bejana aniyah, fiha, pada bejana itu, min syarabil jannah, minuman surga. Nah ini ya, faisquna aba'ahum, lalu diberikan minum kepada mereka fi mauqifil qiyamah, di mana mauqif qiyamah, di mana diberhentikan seluruh makhluk di zaman Nabi Adam sampai Muhammad, diberhentikan semua. Di mana mauqif, tempat pemberhentian. Nah, anak yang meninggal masih kecil itu akan diberikan bejana, wadah dari minum minuman surga, diberikan buat bapaknya nanti. Oh, yang punya anak meninggal masih kecil, ya. Jadi ada dalam kitab Irsyadul Ibad, seorang kagak mau nikah, ogah aja nikah, saking lezatnya ibadat aja udah enak dah,
Ntar nikah pusing mikirin itu, nggak mau aja ditawarin. Dia ngimpi satu malam, kanal kiamat qad qamat. Seakan-akan kiamat terjadi. Masya Allah, kiamat terjadi, dia dikumpulkan di padang mahsyar. Begitu dikumpulkan di padang mahsyar, haus yang sangat dirasakan. Sampai-sampai dia mau potong lehernya. Kayak apa hausnya gitu? Ya, di padang mahsyar hausnya sampai dia pengen potong lehernya. Kayak apa hausnya gitu ya? Terus langsung di antara orang yang berani mengenteng-entengkan sholat, ya, ninggalin sholat, nganggap remeh sholat, nanti ketika sakratul maut, ya, maka dia akan merasakan sangat hausnya. Andaikan lautan di dunia kasih minum dia, marawiyah, nggak akan puas. Belum bilang rasa hausnya. Itu gambarannya begitu. Orang yang sakratul maut, yang dia mengenteng-entengkan ibadah sholat, dia belum tobat kepada Allah Ta'ala. Ya, ketika dia sakratul maut, katakan air dunia, sedunia ini kasih minum dia, lautan, nggak akan puas. Artinya kurang masih rasa hausnya. Bagaimana padang mahsyar, ya, sampai dia pengen potong lehernya, karena sangat hausnya. Lalu dia lihat anak-anak kecil pada bawa ketel. Ya, orang lagi haus ngeliat ketel, mau diisi mau kagak girang, ngeliat ketel, ya, bawa itu. Ya. Nah, setiap anak ini menuangkan kepada mereka orang-orang yang di mana padang mahsyar. Oke. Ketika dia ada anak kecil dilewatin, dia minta, ya, kata tuh anak, kau bukan bapak saya katanya, kau bukan bapak saya. Jadi mereka ini masing-masing punya bapak. Mereka yang masih kecil berikan apa itu? Minum. Ini dia keterangannya, ya. Begitu bangun tidur, ya, dia buru-buru nyari perempuan. Pengen dia nikah aja udah. Pengen dia punya anak, ya, dan anak itu meninggal di masa kecil. Kenapa? Berikan syafaat. Anak-anak yang masih kecil meninggal dunia diberikan satu wadah, ya. Ya, di dalam wadah itu minuman surga. Lalu diberikan siapa? Buat bapaknya di mana mauqif yaumul qiyamah. Di tempat berhentikan nanti pada hari kiamat, diberi minum dari minuman surga oleh anak-anak mereka yang di dunia meninggal masih dalam keadaan kecil, belum balik. Wa bin nas minar kabi wal ansi ma la yamillallah. Manusia dalam kesulitan dan kehausan tuh, ma la ya'lamu, enggak ada yang mengetahui kecuali Allah Taala. Ma la ya'lamu illallah. Di mana di mauqif itu mereka kesulitan dan mereka merasakan kehausan, kagak ada yang tahu dah kecuali Allah Taala. Apa itu hausnya? Punya anak yang meninggal di dunia itu masih kecil, belum balik, bawa air. Enak tuh, air sorga diberikan buat mereka, minum mereka tuh daripada air sorga yang dibawa anak-anaknya yang meninggal masih dalam keadaan belum balik. Wa annahum yakifuna ala abwabil jannah. Sungguhnya mereka tuh anak-anak, ya, anak kecil yang meninggal di dunia itu yakifuna, mereka berhenti, ya, ala abwabil jannah, di pintu-pintu surga. Wa yaqbauna ayadkhuluha, mereka enggak mau masuk ke dalam surga. Kalau pintu surga enggak ada yang mau masuk. Itu anak-anak yang kecil enggak mau masuk ke dalam surga. Hatta yadkhula abahu, sehingga masuk ke dalam surga bapak mereka nungguin. Bukan hanya ngasih minum-minuman surga, tapi mereka enggak mau masuk ke dalam surga. Ya bauna, mereka enggak mau, enggak. Sehingga masuk orang-orang tuanya ke dalam surga. Fa ya'murullah, maka Allah perintahkan bi idkhali abahim ma'humul jannah bi rahmatihi. Allah perintahkan dengan memasukkan bapak mereka bersama mereka ke dalam surga, ya, bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Tuh. Ya kalau bapak disebut ya ibu, lain lagi kalau nikah lagi ntar beda. Makanya wanita punya suami, meninggal suaminya, nikah lagi nggak ketemu udah. Agak. Kalau suaminya, ya, kalau dia belum nikah ketemu. Kalau udah nikah, enggak, udah lain lagi, udah nggak ketemu udah tuh. Jadi kalau mau ketemu jangan apa nih? Jangan nikah dan ketemu di surga. Ya, kelamaan. Ya, jadi gitu. Bapaknya itu, kenapa? Ini kewajiban mencari nafkah bapaknya, wajib. Kan bapaknya semua, mau bener keluarga bapak, tanggung jawab. Ngasih makan dari mana? Yang halal, yang haram dituntut di akhirat.
Ngasih makan yang haram dituntut sampai keluarganya, anaknya, bininya tuntut. Ya Rasulullah, hus ana haqqana min hadzal rajul. Wah ya Allah, ya hus lana haqqana. Wahai Tuhanku ya Rabbana, wahai Tuhanku, hus lana haqqana fi hadzal bait. Wahai Tuhan kami, ambillah hak kami laki-laki ini. Ya. Fa innahu lam yu'allimna umura dina, sungguh dia enggak ngajarin sama kami urusan agama. Ya digituin. Tuh bapak enggak ngajarin agama di dunia buat anak ibu bininya nuntut. Saya enggak diajarin agama sama dia nih. Ya. Wa yut'imunal haram, dikasih makan dari harta yang haram. Wa nahnu la na'lam, kami enggak tahu. Bawa makanan, kasih duit enggak tahu yang haram kami dikasih. Saya enggak tahu ya Allah. Nah, lalu kata Allah malaikat, ya. Kemudian yut'imunal haram, wa yudrabu bikasbil haram. Dipukul tuh, ya, dengan sebab ngasih makan yang haram. Hatta ya tajaran, sehingga terkupas dagingnya dari kulitnya. Summa sikrana, digiring ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Tapi sebaliknya kalau anak tuh dididik dengan pendidikan agama, anak dikasih makan yang halal, ini anak jadi anak yang soleh, tumbuh besar, bisa berikan syafaat buat kita nanti di akhirat. Punya anak masih kecil, belum balik meninggal, nanti ngasih minum kepada bapak-bapaknya. Nggak mau masuk surga, nungguin depan pintu. Tungguin depan pintu tuh bapak. Ya, nungguin bapaknya, mana ya bapaknya? Ya. Allah dengan rahmat ya Allah dimasukkan bapaknya bersama dia ke dalam surga, ya. Wa qala sallallahu wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, man ibtuliya min hadhil banat, barang siapa yang diuji dari wanita anak-anak perempuan bisyai dengan sesuatu fa ahsana ilaihinna, lalu berbuat baik buat mereka. Kita diuji punya anak perempuan, minta ini, minta itu, ya. Kan begitu anak-anak punya anak. Ya enggak lagi enggak perempuan, ini anak perempuan, ya, saya diuji, ya. Banyaklah permintaannya, beginilah, begitulah tuh anak, ya. Dia sabar, bagus. Ya. Bisa bahasan ilahin kunna lahu sitran minan nar, ya, baginya menjadi sitran minan nar, penghalang daripada api neraka. Punya anak perempuan, ya, dia bagus dalam mengurusinya, dia menjaganya, mendidiknya, maka nanti itu anak menjadi, dia itu menjadi sitran, menjadi penutup, penghalang daripada api neraka. Wa qala sallallahu wasallam, man kana lahu salasu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna, siapa orang yang mempunyai 3 anak perempuan yang dia didik ya dengan adab dan menyayangi kepada mereka, wa yukalifuhum, dan mengurus kepada mereka, wajabat lahul jannatul batta, niscaya dia akan masuk ke dalam surga, wajib baginya ke dalam surga. Punya anak perempuan diurus, dididik dengan baik, ya, dirawat, ini 3 tuh, 3, ya, wajib baginya surga. Kila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa in kana sanatani wa in kana sanatain, meskipun 2, gimana kalau 2? Punya anak perempuan cuma 2. Qala wa in kana sanatain, meskipun 2 anak perempuan, ya, diurus, dididik tuh anak dengan baik, ya, maka wajib baginya surga. Qala fara'a ba'dul qaum, ya, berkata maka melihat sebagian kaum, anna law qala wahidatan, bahwa jikalau berkata 1 atau aja punya anak, ya, ya, la qala, niscaya Rasul bersabda wahidatan, 1, wa qala salam, ya, man kana lahu unsa falam yaidha walam yahinha walam yasil wadahu yani adzkur alaiha adakhalul jannah. Ya, jadi tadi walaupun 1 tuh, kalau pada melihat sebagian kaum, kalau ada yang ngomong 1, nih saya Rasul berkata walaupun 1 punya anak perempuan, dia didik dengan benar, dia urus, dia sayang kepada anaknya, nggak dibeda-bedain laki sama perempuan, karena nggak boleh kita ngebeda-bedain. Jadi kayak zaman jahiliyah, orang zaman jahiliyah kalau perempuan diapain? Dibunuh, dipundem. Nggak boleh kita, ya anak perempuan lagi dapatnya, nggak boleh begitu ngomong, ya. Ya perlakuan sama, yang dijelaskan di sini. Man kanat lahu unsa, barang siapa yang mempunyai perempuan, anak perempuan, ya, alam yainha walam yainha, dia enggak menghinakan, tuh, ya,
dia tidak menghinakan kepada anak perempuan. Walam yu'asir waladahu, dan dia tidak melebihi anaknya, ya, waladahu kepada anaknya, yakni dzukur laki-laki, enggak bedain. Dia punya laki perempuan, dia enggak hinakan, dia enggak bedain. Ini anak laki yang disayang banget, ini perempuan kagak, enggak, sama. Perlakuannya terhadap laki dan perempuan, anaknya itu sama, dia enggak bedakan. Adkhalahul jannah, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ya, wa makna yaidha ya dafun wa hayya. Artinya dia enggak pendem dalam keadaan hidup. Ya, dia enggak pendem gitu. Ini kan jahiliyah. Orang jahiliyah punya anak perempuan merasa hina. Benar. Begitu lahir perempuan dibunuh, dipendem. Ya. Nah, kita punya anak perempuan. Ya, kita enggak seperti orang jahiliyah, ya. Kemudian enggak ngebedakan, ya, melebihkan daripada anak laki. Sama kedudukannya bagi kita, anak laki perempuan sama, nggak dibeda-bedain. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik, sebagaimana ahli jahiliyah melakukan demikian. Kalau jahiliyah punya anak perempuan dipendem hidup-hidup. Ya. Waqad yasduru min ba'din nasi al-agbiya, dan sungguh muncul dari sebagian manusia yang bodoh, iza akhbaro, apabila mengkhabarkan bihulusi bintin, apabila, ya, datang anak perempuan, ya, muncul atau dia mendapatkan anak perempuan baginya, auligari atau bagi selainnya, minal kalimati syani'ah, kalimat-kalimat yang jelek, ad-dalati ala karahiyatil unsa, yang menunjukkan kagak sukanya kepada perempuan, wa adami ridha, dan tidak redha biha dengannya, ma la yanbaghi dzalik, satu yang tidak sepantasnya demikian itu, minal makruhat, dari yang dibenci, wal mustaqbahat, dan dianggap jelek, wa huwa qaribun mimma sallallahu bin ahlul jahiliyah, dan bermula dekat dari apa yang Allah sifatkan dengan dia ahli jahiliyah. Jadi orang dikabarin, oh, punya anak perempuan, ya, dia kayaknya kalimat yang jelek, nggak pantas, ya perempuan lagi, ya, ini menunjukkan kurang suka gitu loh. Kelahiran anak perempuan dia nggak suka, ya, kurang senang begitu. Nah, ini termasuk dekat dengan apa yang disifatkan dari ahli jahiliyah. Fi qauli ta'ala, dan firman ta'ala, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Apabila dikabarkan seorang mereka dengan anak perempuan, zalla wajhuhu, wajahnya, ya, apa tuh, wasdan, hitam, ya, wa kadzib, dia merasa murka, marah. Nah, ini hampir disipatin begitu. Jadi kalau kita punya anak perempuan, alhamdulillah, udah, jangan pakai ya perempuan lagi dah. Nah, kayaknya udah kagak nggak suka. Nah, ini kalau udah kagak suka, deket sama sifatkan terhadap orang jahiliyah. Kalau dikabarkan anak perempuan, wah, wajahnya udah nggak bersih, wajahnya apa nih, muswaddan, hitam, dan rasanya marah. Jadi punya anak laki perempuan sama, jangan bedain. Qauluhu ta'ala wallahu a'lam. Semuanya. Jamaah sekalian, jangan pulang dulu habis sisa. Makan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'am wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.